Bapak Preston, saya sudah mantap dengan keputusan saya akan kuliah. Bagus sekali. Dulu kamu bilang akan memberikan jatahmu ke sepupumu. Elijah Carter, saya benar-benar merasa itu sia-sia. Ini sekolah terbaik di negeri ini, bagaimana bisa kamu mengorbankan masa depanmu? Hanya untuk menikahi Stella Brooks? Akhirnya kamu sadar juga. Saya tidak akan ambil jurusan sastra, saya akan masuk Akademi Pertahanan Nasional untuk program kriptografi. Kriptografi di Akademi Pertahanan Nasional? Program itu sangat khusus. Identitasmu harus dihapus, dan kamu harus hidup dengan nama samaran? Sudah kamu bicarakan dengan keluargamu? Tidak perlu. Saya bisa putuskan sendiri. Semua itu hanya untuk membalas budi mereka. Sejak kecil, orang tua saya selalu menyuruh saya memberikan semua hal baik kepada sepupu saya. Sekarang, untuk merebut jatah saya, mereka memaksa saya, bahkan tunangan saya, Stella, rela menukar pernikahan kami demi masa depan sepupu saya. Kali ini saya tidak akan menyerah. Soal keluarga saya sudah selesai dengan mereka. Sudah kamu urus dengan sekolah? Sudah, tapi bukan seperti yang kamu inginkan. Saya tidak akan memberikan jatah saya ke Julian Walsh. Saya akan pergi ke suatu tempat di mana kamu tidak akan menemukan saya. Elijah, lihat, Stella belikan saya banyak sekali barang-barang bagus. Baju baru, sepatu baru, bahkan radio baru ini. Kata Stella begitu saya sudah di sekolah, tidak akan ada yang meremehkan saya. Ini pusaka nenek saya. Ini adalah hadiah pertunangan saya untuk Stella. Stella malah memberikan sesuatu yang begitu penting ke Julian. Julian suka, jadi saya berikan padanya. Lagi pula ini kan tidak bernilai banyak uang. Setelah kita menikah, saya akan belikan kamu yang lebih baik. Yang saya hargai tidak ada nilainya bagimu. Kamu tidak mencintai saya, jadi kamu tidak akan menghargainya. Stella, Elijah tidak senang, ya? Apakah dia menyalahkanku karena mengambil tempatnya? Aku seharusnya tidak mengambil milik orang lain. Ini semua salahku. Aku pantas tidak diinginkan. Latar belakang Julian sudah sangat sulit. Kamu punya segalanya, kenapa kamu masih harus bersaing dengannya? Julian, jadilah anak baik. Tempatnya pasti milikmu. Tidak ada yang akan bersaing denganmu. Untuk membayar hutang, aku sudah memberikan segalanya kepada Julian. Apakah aku benar-benar harus memberikan hidupku padanya agar cukup? Pulanglah sendiri dan renungkan apa yang telah kamu lakukan. Setelah kamu menyadarinya, minta maaf padanya. Jika tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak melakukan apa-apa. Tapi segala yang kulakukan salah. Permen susu yang Stella berikan padaku, aku tidak pernah bisa memaksakan diri untuk memakannya. Dia bilang kalau aku sedih, aku harus makan permen, dan hidup akan sedikit lebih manis. Tapi sekarang permennya sudah rusak, seperti cinta Stella. Itu berubah jadi sampah. Orang tua yang berat sebelah, tunangan yang tidak setia, aku tidak ingin semuanya lagi. Duduk dan makan. Sejak kecil, orang tuaku bilang sepupuku butuh nutrisi untuk tumbuh, jadi mereka memberinya yang terbaik dari segalanya. Mereka memaksaku menyerahkan tempatku, tapi mereka lupa bahwa aku hanya 6 bulan lebih tua darinya. Aku juga butuh nutrisi. Ini makanan favoritmu. Ibu, aku alergi ikan. Julian yang suka ikan. Sudahkah kamu bicara dengan sekolah? Berikan tempatmu di sekolah kepada Julian. Lagi pula nilai-nilaimu bagus, kamu selalu bisa mengulang ujian. Nah, sudahkah kamu bicara dengan sekolah? Kamu berhutang nyawa pada sepupumu, apa salahnya memberikannya tempatmu? Kenapa kamu begitu sulit? Bagaimana aku membesarkan anak seperti anak yang tidak tahu berterima kasih? Jika kamu tidak menyelesaikan urusan sekolah terselesaikan, maka keluarlah dari rumah ini. Aku tidak punya anak sepertimu. Hanya karena pamanku menyelamatkanku, aku harus terus mengalah. Dari mainan di awal, pakaian,
Sampai kasih sayang orang tuaku. Bahkan tunanganku meninggalkanku. Jika aku punya pilihan, aku lebih baik tenggelam saat itu. Tante Brenda, Paman, Logan. Jangan perlakukan Elijah seperti ini. Menyakitkan untuk dilihat. Mungkin aku memang tidak cocok untuk sekolah. Ini bukan salahnya. Tidak apa-apa. Aku akan biarkan sepupumu memberikan tempat itu kepadamu. Setelah kamu mendapatkan tempat itu, aku akan ajak kamu membeli hadiah. Bukankah kamu ingin jam tangan? Aku akan membelikannya untukmu. Elijah, aku benar-benar tidak bermaksud mengambil barang-barangmu. Jika kamu tidak senang, aku akan pergi sekarang juga. Kamu senang sekarang? Sekarang setelah kamu membuat rumah ini kacau balau, sebaiknya kamu minta maaf kepada Julian. Kamu, Bapak Carter, Elijah pergi ke sekolah hari ini. Tempat pendaftarannya sudah diberikan kepada Julian. itu setidaknya masuk akal darinya. Karena Julian akan pergi sekolah, maka kamu harus mencari pekerjaan, hasilkan uang untuk biaya sekolahnya. Ingat, kamu berhutang padanya untuk ini. Lagi pula, kamu harus bekerja. Karena kalau tidak, kamu hanya akan menganggur di rumah. Oh, Julian kita masuk sekolah adalah kehormatan besar bagi keluarga. Kami harus mengadakan pesta yang layak untuk merayakan Julian. Mari kita adakan di state dinner saja. Baiklah, Kita akan punya banyak hidangan. 10 hidangan pembuka dan 10 hidangan utama. 2 sup dan 2 lauk, ditambah piring buah. Kita akan mengundang bos, dan teman-teman terbaikmu juga. Sudah 10 tahun. Aku hanya pernah tidur di balkon sempit yang terkena hujan ini. Sementara Julian tinggal di kamar yang besar dan terang, dipenuhi dengan berbagai macam barang dari supply depot, seperti mainan dan permen. Rumah yang dingin dan tak berperasaan ini hanya membuatku merasa sangat sesak, sampai aku tidak bisa bernapas. Hanya tinggal 1 bulan lagi. Lalu aku bisa meninggalkan ini. Tempat tanpa cinta. Bapak Brooks. Elijah, ku dengar kamu diterima. Itu bagus. Bapak Brooks adalah satu-satunya yang pernah benar-benar baik padaku. Bertahun-tahun lalu, ayahku menyelamatkan nyawa Bapak Brooks. Jadi dia mengatur pernikahan antara Stella dan aku. Sepertinya aku telah mengecewakan Bapak Brooks. Elijah bilang dia tidak mau pergi sekolah. Dia memberikan tempat pendaftarannya kepada Julian. Tentang rencana kita menikah, jangan bilang ke ayahku dulu. Untuk urusan mengalahkan tempat di sekolah, harus ada alasan yang masuk akal. Kamu paham? Ya. Untuk membantu Julian masuk sekolah, kau menikahi orang yang tidak kau cintai. Sungguh mulia. Julian masih kecil. Dia tidak bisa menghadapi kejutan ini. Kamu belum boleh memberitahunya tentang rencana kita menikah. Dan tentang permintaan maaf yang harus kamu lakukan untuknya, kenapa belum kamu lakukan? Aku tidak melakukan kesalahan. Kenapa aku harus minta maaf? Julian akan mendaftar. Kasih dia voucher makanan dan pakaian, sebagai tanda permintaan maaf dan harapan baikmu. Kamu pikir aku punya voucher? Dengan cara kamu dan orang tua kita memanjakan dia masih perlu ini? Jangan khawatir. Karena aku sudah janji menikahi kamu, aku tidak akan ingkar janji. Stella, kamu benar-benar akan menikahi Elijah? Tidak. Julian, Aku tidak ingin kamu menikahi Elijah. Aku juga mencintaimu. Julian, jangan seperti ini. Julian, Kamu tidak bisa menikahi dia. Kamu hanya bisa menikahi aku. Julian, ada yang bisa bantu. Astaga, apa yang terjadi? Oh, Julian, Anak ini berdarah. Cepat, cepat, bawa dia ke rumah sakit. Kamu lihat Julian berdiri di sana tadi, kan? Jadi kamu memprovokasi dia dengan sengaja. Aku tidak tahu kamu begitu manipulatif. Tipuan kecil Julian bisa ketahuan dengan sedikit usaha, tapi tidak ada yang mau memikirkannya, bahkan sebentar.
Semua hadiah yang Stella berikan padaku, aku anggap seperti harta. Aku tidak sanggup membuangnya. Tapi sekarang, semuanya hanya sampah. Bukan ini hadiah yang kuberikan padamu? Kenapa kau membakarnya? Kenapa aku merasa seperti Elijah akan meninggalkanku? Hadiahnya berjamur. Jadi ku bakar. Lagi pula, karena memang tidak berharga, setelah kita menikah, aku akan membelikanmu barang yang lebih baik. Kita tidak akan menikah, dan tidak ada setelahnya. Siapa yang disayangi orang tuaku, atau siapa yang Stella pedulikan? Semuanya tidak penting lagi bagiku. Selain aku, Elijah tidak punya pilihan lain. Dia tidak akan pernah meninggalkanku. Kekhawatiranku tadi pasti hanya ada di kepalaku. Berhenti merenung sepanjang hari. Julian kehilangan orang tuanya, dan dia depresi. Dia tidak bisa menahan stres lagi. Kau punya segalanya, jadi kenapa kau harus bersaing dengannya? Kalau begitu, katakan padaku, apa yang sebenarnya ku miliki? Kau punya orang tuamu, dan kau punya aku. Julian di rumah sakit dan dia sedang menderita sekarang, kau harus pergi dan minta maaf padanya. Dia punya perusahaan orang tuaku, perhatianmu, dan segenap tim medis di sekitarnya. Kau pikir dia benar-benar butuh aku di sana? Bagaimana kau bisa begitu kejam? Kau alasan Julian depresi. Bagaimanapun, sebagai kakaknya, kau harus lebih dewasa. Sepertinya kau masih belum menyadari kesalahanmu. Mungkin aku terlalu memanjakanmu. Elijah, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Jika kau tidak minta maaf, pernikahan kita akan ditunda. Penyakit Julian jelas palsu, tapi kalian semua pura-pura tidak melihatnya. Elijah, kamu harus melepaskan Stella. Julian juga menyukainya. Dia di rumah sakit, mengancam bunuh diri. Kamu kan kakaknya. Kamu harus lebih mengalah. Ibu, aku anak kandungmu, ibu selalu menyuruhku mengalah pada Julian, dan aku lakukan, bukankah aku sudah cukup banyak mengalah selama ini? Setiap barang baru di rumah, daging di meja makan, baju baru untuk liburan, kamar tidurku sendiri, apalagi yang belum kuserahkan untuknya, aku bahkan mengorbankan pendidikanku. Dan sekarang, bahkan Stella, ibu ingin aku melepaskannya juga. Kalau dia bilang ingin nyawaku, apakah ibu ingin aku mengorbankan hatiku dan menyerahkannya? Ibu, sebenarnya siapa anak kandung ibu? Diam. Dia adalah sepupumu. Dia tidak punya ayah karena kau. Belum cukupkah semua ini? Ayahmu benar tentangmu. Kau tidak tahu terima kasih. Kali ini, kau harus melepaskannya, suka tidak suka. Kalau tidak, kau bukan anakku lagi. Kau. Jadi, di mata orang tuaku, selama ini aku hidup sangat bahagia. Memiliki jauh lebih banyak daripada Julian. Elijah, kondisi mental Julian sedang sangat rapuh saat ini. Mari kita tunda dulu pengurusan surat nikah kita. Baik. Kenapa? Jelas-jelas Julian yang menjebakku. Tapi ibu dan ayah tidak percaya padaku. Mereka bahkan mengikat dan memukulku. Dan mengusirku. Ayo pulang bersamaku.
Stella sudah benar-benar berubah. Sekarang dia ingin menunda surat nikah. Selanjutnya, dia akan ingkar janji. Kalau sudah begitu, kesempatanku untuk sekolah akan hilang, dan Stella tidak akan menikah denganku. Elijah, jangan dipikirkan berlebihan. Aku tidak akan pernah mengingkari janjiku padamu. Hanya saja kondisi mental Julian sangat buruk saat ini. Aku tidak ingin memicunya. Stella, kamu ingat nggak waktu kita umur 11? Di bawah pohon sycamore, apa yang kamu janjiin ke aku? Kamu masih ingat janji itu? Stella, baru ada kabar dari rumah sakit. Dia melukai diri sendiri lagi. Ayo pergi. Stella pernah bilang dia suka cowok yang beraura seni. Jadi aku sengaja biarin rambutku panjang. Sekarang, aku cuma hidup buat diriku sendiri. Aku mau masuk Akademi Pertahanan Nasional. Aku akan latihan biar cepat adaptasi. Stella, kamu malu sama aku? Enggak. Terus latihan. Aku mau ambil air. Akademi Pertahanan Nasional. Akademi Pertahanan Nasional. Kenapa kamu melihat informasi tentang Akademi Pertahanan Nasional? Bilang saja. Cuma lihat-lihat saja. Memang ada apa yang bisa dilihat? Kondisi fisikmu tidak cocok untuk akademi itu. Lebih baik kamu belajar keras dan mengulang ujian tahun depan. Karena nilaimu bagus, pasti kamu akan diterima lagi. Kamu pikir aku akan punya kesempatan lagi? Orang tuaku menyuruhku bekerja setelah liburan musim panas untuk mencari uang untuk membayar uang sekolah Julian. Kamu pikir aku akan punya waktu untuk belajar? Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu pergi bekerja. Kamu tidak perlu khawatir tentang uangnya. Aku sudah menabung cukup untuk mengirim Julian ke sekolah. Stella, tidak hanya kamu memaksaku untuk menyerahkan tempatku, tapi kamu bahkan menyiapkan uang sekolahnya lebih awal. Harus kukatakan, keluargamu benar-benar bahagia. Begitu Julian membuat keributan, orang tuaku pasti akan memaksaku untuk pergi bekerja. Dan kamu, Stella, hanya akan diam seperti kamu selalu lakukan. Akhir-akhir ini, aku merasa seperti Elijah telah berubah. Dia ada di depanku, tapi dia terasa seperti akan menghilang. Elijah, jangan khawatir. Aku pasti akan menikahimu. Hanya saja akan tertunda. Elijah, ini Bapak Fields dari Departemen Kriptografi di Akademi Pertahanan Nasional. Beliau datang khusus untukmu. Halo, Bapak Fields. Pastinya kamu Elijah. Departemen Kriptografi di Akademi Pertahanan Nasional kami cukup unik. Ini adalah program rekrutmen dini. Jadi tidak ada proses standar. Dan tidak ada surat penerimaan resmi. Instruktur dari Akademi Pertahanan Nasional menjemput siswanya secara langsung. Bisa kita berangkat sekarang? Selain menjemputmu, aku ada tugas lain kali ini. Senin depan, aku akan kembali untukmu. Dan membawamu langsung ke fasilitas. Baik, terima kasih, Bapak Fields.
Elijah, kasur jelekmu ini ternyata cukup nyaman. Ngomong-ngomong, kamu sadar nggak? Stella kayaknya agak suka sama aku. Biar ku beritahu, di rumah ini, semua yang ku inginkan pasti akan jadi milikku. Terus, kenapa kamu masih tinggal di rumah ini? Lebih baik kamu mati saja. Elijah, sepupuku sayang katakan, kalau kamu mendorongku nanti, siapa yang menurutmu akan mereka percayai? Tolong, jangan bunuh aku. Tolong. Cepat bangun. Hati-hati, pelan-pelan. Kenapa kamu tega melakukan ini pada Julian? Aku tak menyangka kamu begitu jahat. Karena cemburu, kamu sampai mau melukai orang? Kamu lebih buruk daripada penjahat biasa. Kamu bukan anakku. Sayang, kepala anak ini berdarah. Lihat, tahan ya, Julian. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Elijah, maafkan aku. Aku tahu kamu benci aku. Kamu benci aku karena aku mengambil Stella. Baiklah, jika kamu ingin hidupku, jika itu membuatmu bahagia, maka aku akan memberikannya padamu. Hanya saja jangan membuat Bapak Logan, Ibu Brenda, dan Stella sedih lagi. Sudah aku bilang aku akan menikahi kamu. Kenapa kamu masih harus menyakiti Julian? Dia sudah cukup menderita. Kamu ingin membunuhnya? Orang yang kejam seperti kamu, bagaimana aku bisa menikahi kamu? Elijah, kamu sangat mengecewakan. Cepat bawa anak itu ke rumah sakit. Cepat, cepat, cepat. Elijah, sekarang juga berlutut. Minta maaf kepada Julian. Jika Julian tidak memaafkan kamu, kamu bukan anak laki. Julian. Julian jelas-jelas memfitnah aku, tapi aku yang dipaksa berlutut dan minta maaf. Kamu benar-benar tidak merasa bersalah? Melihat kamu sekarang, kamu tidak dalam kondisi untuk menikahi aku. Jika Julian tidak begitu beruntung, kamu sudah membunuhnya dalam jatuhan itu. Sebagai hukuman, pernikahan kita akan ditunda. Untuk membalas Julian, aku akan mengadakan upacara pernikahan dengan dia. Ini bukan pernikahan yang sungguhan. Aku hanya ingin membalas Julian. Selamat untuk kalian berdua. Julian dan sepupu baru saya. Sudah selesai? Kalau tidak ada hal lain, aku akan kembali dan beristirahat. Elijah, apakah kamu akan datang ke pernikahan saya dengan Stella? Meskipun itu palsu, aku sangat berharap mendapat restu kamu. Jangan khawatir. Kalau dia tidak mau datang, aku akan mengikatnya dan membawanya sendiri. Kamu harus membayar kesalahanmu. Kalau kamu tidak muncul, keluar dari rumah ini. Kenapa aku merasa tidak tenang? Elijah kehilangan dirinya karena cemburu. Aku hanya tidak ingin dia terus berjalan di jalan yang salah. Kalau Elijah bisa belajar dari kesalahan kali ini, mungkin masih ada harapan untuknya. Setelah pernikahan selesai, aku akan bicara baik-baik dengan dia. Sayang, mari kita makan sup ayam malam ini. Itu akan baik untuk Julian. Baiklah, oke. Di mata kamu, aku peduli keluarga ini lebih dari segalanya, dan mencintai Stella tanpa syarat. Di dunia yang luas ini, tidak ada tempat untuk saya. Makanya kamu menganggap saya biasa saja. 3 hari lagi, aku akhirnya bisa pergi. Mama, Papa, Stella, aku tidak ingin kalian lagi. Semua barang saya di rumah ini. Hanya ini saja pakaian yang sudah lama.
Orang tua kamu dan Julian sudah di State Diner menyambut tamu. Ayo ikut aku. Oh, ngomong-ngomong, Julian dan aku hanya menjalani formalitas. Kami tidak benar-benar akan menikah. Di masa depan, aku tetap akan menikah dengan kamu. Ya, Kenapa Elijah begitu tenang? Dulu setiap dia melihat aku dekat dengan Julian, dia pasti akan marah. Sekarang aku akan mengadakan pernikahan dengan Julian, Elijah tampaknya tidak peduli sama sekali. Benar, dia pasti sudah belajar dari kesalahan dan memutuskan untuk berubah. Stella, mereka membutuhkan aku di dinner sekarang. Oke, aku paham. Kamu harus ada di sana, kalau tidak, aku tidak akan menikah dengan kamu nanti. Elijah, sudah siap? sudah siap. Tidak mau pamit dengan keluarga? Tak perlu. Anak kita tampak begitu tampan. Dia tampak sangat gagah. Mereka keluarga yang begitu harmonis. Kenapa aku merasa sangat cemas? Elijah seharusnya sudah dalam perjalanan. Logan, Selamat. Julian diterima di akademi. Dan dia akan menikahi gadis tercantik di sini. Kamu sangat beruntung. Ya, hari ini ada 2 perayaan sekaligus. Oh, Julian itu pintar dan kepribadiannya sangat baik. Stella sangat mencintai Julian kita. ngomong-ngomong, jangan sungkan. Minumlah beberapa gelas hari ini. Kursi pendaftaran dan pernikahan seharusnya milik Elijah. Aku hanya setuju untuk ini untuk membantu pengobatan Julian. Orang tua Elijah terlalu berlebihan. Kenapa Elijah tidak ada di sini? Bukankah dia bilang, dia akan datang ke pernikahanku? Apa dia benar-benar marah padaku? Kalau aku tahu, aku akan berlutut dan minta maaf padanya. Anak yang tidak tahu terima kasih. Bagaimana aku bisa membesarkan anak seperti dia? Dia bahkan tidak ada apa-apanya dibanding Julian. Elijah bertingkah sangat kekanak-kanakan. Dia bahkan tidak hadir di pernikahan Julian. Mengabaikan caranya menggertak Julian dulu, Julian terlalu baik untuk menyimpan dendam. Dia hampir merusak Julian beberapa hari lalu. Siapa yang dia coba sakiti hari ini, aku pasti akan memberinya pelajaran saat aku pulang. Mungkin Elijah benar-benar menyukai Stella. Tapi aku benar-benar tidak bermaksud untuk mengambil Stella darinya. Aku hanya ingin mewujudkan keinginanku untuk menikah. Setelah pernikahan, aku akan mengembalikan Stella padanya. Kalau Elijah benar-benar marah seperti itu, maka kita seharusnya tidak melanjutkan ini. Anak yang memberontak itu. Bagaimana dia bisa begitu picik? Sialan dia. Julian, jangan khawatir. Aku akan membuatnya kelaparan selama 3 hari saat kita pulang. Kita lihat apakah dia berani bertingkah nanti. Julian, jangan takut. Nanti setelah pulang, aku akan biarkan dia kelaparan 3 hari. Mari kita lihat, apakah dia masih berani bertingkah nanti. Hei Stella. Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Aku akan menjemputnya. Elijah, berhenti membuat keributan. Semua orang menunggumu. Aku sudah selesai dengan keluarga ini, Stella. Selamat tinggal untuk selamanya. Elijah pasti bercanda denganku. Dia tidak akan pergi. Kenapa? Kenapa di seluruh rumah ini tidak ada jejak Elijah yang tersisa? Ini adalah milik Elijah, rahasia masa kecilnya. Pot tanah liat yang selalu dia sembunyikan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini adalah harta paling berharga miliknya. Elijah? Apakah kamu benar-benar pergi?
Julian dan aku hanya punya pernikahan palsu. Aku hanya memenuhi keinginannya. Aku tidak pernah bilang aku akan meninggalkan Elijah. Kenapa dia harus pergi? Elijah, aku selalu tahu kamu naksir aku. Ayo pulang bersamaku. Kamu tidak akan sendirian lagi. Aku akan melindungimu. Elijah, kamu tahu? Dulu, orang tuamu datang padaku. Mereka memintaku untuk membujukmu agar menyerahkan posisimu untuk Julian. Aku hanya ingin mencari alasan yang bagus agar kita bisa menikah, jadi aku secara impulsif setuju untuk menukarnya. Aku pikir nilaimu sangat bagus, bahkan jika kamu mengulang ujian tahun depan, kamu masih akan dapat nilai tinggi. Lalu, kita bisa membungkam semua orang, dan akhirnya kita bisa bersama secara terbuka. Elijah tidak mungkin pergi jauh. Aku harus menemukannya. Pak. Beritahu semua orang. Geledah terminal bus dan stasiun kereta pusat. Kita harus menemukan Elijah. Ya, Nona Brooks. Kau tahu akibatnya jika mengerahkan sumber daya sesuka hatimu. Ini penyalahgunaan wewenang. Apa kau masih ingin mempertahankan jabatanmu sebagai kolonel? Aku sudah membatalkan perintahmu. Terima kasih, Ayah. Kenapa repot-repot seperti ini? Elijah seharusnya berangkat ke sekolah. Surat penerimaan sekolahnya belum datang selama 2 minggu lagi. Siapa yang bilang dia pergi ke sana? Dia mendaftar ke Akademi Pertahanan Nasional. Aku tidak tahu kenapa kau begitu kesal. Ketika dia ada tepat di depanmu, kamu tidak menghargainya. Sekarang dia sudah pergi. Untuk siapa kamu berpura-pura seperti ini? Bukankah Elijah diusir oleh kalian semua? Elijah adalah anak yang baik. Bagaimana kalian memperlakukannya? Aku melihat semuanya. Aku bilang padanya bahwa aku bisa membantunya. Tapi dia keras kepala terhadap orang tuanya dan kalian. Dia masih berharap. Kalau menurutku, dia seharusnya sudah meninggalkan kalian sejak lama. Kalau aku sudah pergi sejak lama. Stella, kamu ingat ketika kita berusia 11 tahun, di bawah pohon Sycamore, apa yang kamu janjikan padaku? Apakah kamu masih ingat janji itu? Stella Brooks, Julian mengira kamu telah meninggalkannya. Dia sedang mengamuk di restoran. Kamu, Apa hubungannya amukannya dengan aku? Hanya Julian yang kamu pedulikan. Di mana anakmu sendiri? Apa kamu bahkan tahu? apa maksudmu dengan itu? Bagaimana bisa kamu bilang aku tidak peduli pada Elijah? Dia adalah anakku sendiri. Elijah telah pergi kuliah. Dia tidak akan pernah kembali. Kuliah apa? Bukankah dia berjanji untuk memberikan tempatnya kepada Julian? Tunggu. Surat penerimaan tidak akan datang selama 2 minggu lagi. Anak itu sudah pembohong sejak kecil. Dia hanya suka menipu orang. Ketika dia kembali, aku akan memberinya pelajaran. Dia akan masuk Akademi Pertahanan Nasional. Bukan Universitas Ivy League. Kenapa dia yang bisa masuk Akademi Pertahanan Nasional? Bagaimana dengan Julian? Kita sudah umumkan ke semua orang. Kita akan adakan pesta kelulusan sebentar lagi. Elijah mau apa sih? Dia nggak tahan lihat Julian sukses? Ini nggak boleh. Telepon dia, suruh pulang. Apapun yang terjadi, dia harus mengalah. Ayo pergi. Julian mengiris pergelangan tangannya. Dia kehilangan banyak darah.
Kepergianku membuat Julian breakdown. Aku yang bertanggung jawab. Begitu Julian stabil, aku akan berhadapan dengannya. Mulai sekarang, urusannya bukan urusanku lagi. Kalau gitu, aku akan cari Elijah secepatnya. Dan kasih tahu dia yang sebenarnya. Dulu Elijah pernah bilang kalau Julian pura-pura depresi. Sebenarnya dia nggak sakit. Dia cuma mau ambil milik Elijah. Aku selalu kira Elijah cuma lagi cari masalah dan bohong karena iri sama Julian. Sekarang kayaknya, Julian emang agak aneh. Bajingan itu, pasti dia lagi ngamuk sekarang. Aku yang ambil orang tuanya. Bahkan tempat sekolahnya dia kasih ke aku. Sekarang bahkan tunangannya juga bukan miliknya. Walaupun pernikahan ini cuma pura-pura, kalau aku bikin ribut sedikit, dua orang bodoh itu pasti bakal bantu aku. Mereka bakal paksa Stella tidur sama aku. Begitu aku dapetin tubuh Stella, aku nggak perlu khawatir dia bakal mundur. Aku terlalu pinter. Hahaha. Ini beneran Julian yang sama yang pendiam dan penurut dulu? Semuanya cuma akting. Elijah selama ini dijebak olehnya. Tante Brenda, Stella, sudah berapa lama kau di sini? Kenapa kau berbohong padaku? Tante Brenda, aku salah. Semuanya tadi palsu. Itu semua hanya halusinasi di kepalaku. Dalam halusinasi itu, Elijah menjebakku. Kalian semua meninggalkanku. Bahkan Stella tidak mau aku lagi. Kepalaku sakit sekali. Bangun. Bangun. Sekarang. Aku akan mencari tahu persis apa yang telah kau lakukan kepada Elijah selama bertahun-tahun ini. Jika semuanya diatur oleh Julian sendiri, maka Elijah pasti sangat menderita. Ternyata semua itu bohong. Julian itu munafik. Aku menemukan ini di kamar Julian, di kompartemen tersembunyi. Februari, ulang tahunku. Ayah memberikanku sepasang sepatu Keds. Kupikir sepatu itu jelek sekali. Kenapa aku terlahir di keluarga yang miskin seperti ini? Aku harap ayah mati saja. 12 Maret. Ayah akhirnya mati. Semua orang mengira dia mati karena menyelamatkan Elijah. Sebenarnya, akulah yang mendorong ayah saat dia kehabisan tenaga. Dia sudah mati. Sekarang aku bisa menggunakan pengorbanannya untuk masuk ke keluarga Carter. Aku sangat senang. Sekarang aku tinggal bersama keluarga Carter. Hal pertama yang harus kulakukan adalah menghabisi Elijah. Selama dia masih ada, aku takkan pernah mendapatkan semuanya. Untungnya, bibiku sangat memanjakanku. Setiap jebakan berhasil. Aku sangat jenius. Jadi, semuanya adalah kebohongan dari awal sekali. Jadi ayah Julian tidak mati menyelamatkan Elijah. Dia dibunuh oleh anaknya sendiri dengan tangannya sendiri. Julian, kamu adalah monster. Untuk menyingkirkan bajingan itu, aku sengaja mendorongnya jatuh dari tangga. Aku tidak menyangka anak itu begitu beruntung dan tidak menjadi lumpuh. Tapi itu tidak penting. Karena itu, aku bisa menikahi Stella. Jadi semua yang Elijah katakan adalah benar. Dia menderita begitu banyak selama ini. Ketika aku berusia 11 tahun, aku tidak tahan bagaimana bapak dan ibu Carter memihak Julian. Aku membawa Elijah pulang dan bersumpah akan memperlakukannya dengan baik seumur hidupku. Tapi mengapa? Aku akhirnya menjadi seperti bapak dan ibu Carter. Aku tersesat dalam kebohongan Julian Walls dan melupakan janjiku yang asli. Julian, Stella, kamu lagi ngapain? Lihat baik-baik buku harian ini. Sebelum kamu buang-buang rasa kasihan lagi padanya. Aku salah.
Aku seharusnya tidak berbohong. Aku takut kamu akan meninggalkanku. Makanya aku menjebak Elijah. Aku benar-benar minta maaf. Aku mohon padamu, kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku akan pastikan untuk merawatmu dengan baik. Aku mohon padamu. Kamu benar-benar menipu kami. Dasar ular tak tahu terima kasih. Elijah, aku sangat menyesal. Selama ini, kami tidak pernah tahu betapa kamu sedang berjuang. Demi seorang yang tidak tahu terima kasih, aku kehilangan anakku sendiri. Apakah aku benar-benar salah? Setiap orang untuk dirinya sendiri, atau kamu akan berakhir dengan tidak punya apa-apa. Aku hanya ingin memberikan diriku yang lebih baik masa depan. Apa salahnya itu? Aku beritahu kamu, bahkan jika aku bisa mengulanginya lagi, aku akan melakukan hal yang sama persis. Kamu bajingan, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Berhenti, aku minta maaf. Cukup. Untuk apa sadar sekarang? Sudah telanjur. Stella, bisakah kamu membantuku mencari Elijah? Kita telah mengecewakannya selama bertahun-tahun ini. Kita akan menebus kesalahan kita padanya. Apa gunanya mencarinya? Elijah tidak akan memaafkan kita. Dia meninggalkan catatan saat pergi. Dia bilang dia tidak menginginkan keluarga ini lagi. Dan dia juga tidak menginginkanku. Itu tidak mungkin. Elijah adalah anak kita. Dia tidak akan meninggalkan orang tua kandungnya. Kita telah sepenuhnya menghancurkan hati Elijah. Aku bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana perasaannya saat dia diperlakukan dengan begitu kejam oleh kita. Stella, tolong. Kamu harus membantu kami mencari Elijah. Sedangkan Julian, pelakunya aku akan memastikan dia dikirim ke penjara dan tinggal di sana seumur hidupnya. Aku ingin meminta maaf kepada Elijah secara langsung. Ibu dan anak tidak bisa selamanya bermusuhan. Aku yakin Elijah pasti akan memaafkanku. Aku pasti akan menemukan Elijah. Baru setelah masuk universitas, aku sadar selalu ada orang yang lebih hebat. Sebagai juara dari kabupatenku, aku merasa tekanan yang luar biasa. Semua orang datang dari seluruh penjuru negeri. Mereka semua adalah juara di kampung halamannya masing-masing. Semua orang belajar sekeras tenaga, semua demi mengabdi pada negara di masa depan. Aku terjebak di sebuah balkon kecil selama lebih dari 10 tahun. Sekarang, aku akhirnya menemukan arah hidupku sendiri. Aku sudah pergi. Keluarga berempat itu mungkin hidup dengan cukup bahagia. Elijah. Ini catatanku. Audrey Fitzgerald, Ya? jangan cari aku lagi. Maaf. Saat ini, aku hanya ingin fokus belajar untuk mengabdi pada negara. Aku bahkan tidak pernah berpikir untuk pacaran. Itu kan Audrey, masa iya ada yang menolak dia? Itu Audrey, katanya dia dari ibu kota dan berasal dari keluarga terpandang. Waktu dia datang, bahkan dekan fakultas sendiri yang menyambutnya. Ini kan kesempatan untuk langsung melesat ke puncak. Aku juga kan lumayan tampan, kenapa dia tidak memilihku? Elijah, aku lihat Audrey sedang mencari kamu lagi. Mungkin kamu harus menyerah dan berkencan dengannya. Jangan bicara omong kosong, tidak ada apa-apa antara Audrey dan aku. Sejak kita bertemu di perpustakaan,
Audrey telah sengaja mendekatiku. Meskipun kita hanya membahas jurusan kita, itu membuat semua orang percaya bahwa Audrey sedang mengejarku. Elijah, di masa depan, jurusan kriptografi kita akan melibatkan lingkungan yang keras. Kita harus hidup sebagai orang yang tak terlihat. Percintaan dan cinta hanyalah kemewahan bagi kita. Kamu benar. Saat ini, negara kita menghadapi situasi internasional yang sulit. Sebagai bakat khusus yang diprioritaskan oleh negara, melayani negara kita dengan segala yang kita miliki adalah tanggung jawab kita. Elijah, rasa tanggung jawabmu sangat tinggi. Tapi kamu tidak seharusnya mengabaikannya sepenuhnya. Audrey adalah seorang jenius di jurusan kriptografi kita. Kelas bahkan belum dimulai, dan dia sudah tahu semuanya. Dengan bantuannya di masa depan, nilaimu akan meningkat secara signifikan. Lupakan saja. Terlalu dekat. Tidak akan baik untuk reputasi Audrey. Ngomong-ngomong, tunjangan hidup bulan ini sudah keluar. Aku mengambilnya untukmu. Memilih Akademi Pertahanan Nasional adalah langkah yang tepat. CD, tidak hanya tidak ada biaya kuliah, tapi sekolah juga memberikan tunjangan. $10 bagiku adalah jumlah yang cukup besar. Aku adalah tunanganmu. Kalungku adalah kalung Phoenix. Kalungmu adalah kalung naga. Kalung giok ini memang selalu dimaksudkan untuk menjadi sepasang. Audrey, kuharap kamu bisa menjaga sikapmu. Kita datang ke Akademi Pertahanan Nasional untuk belajar, untuk mengabdi pada negara dan rakyat, bukan untuk mengejar asmara. Lagi pula, kita belum pernah bertemu sebelumnya, apalagi punya ikatan pertunangan. Akademi Pertahanan Nasional melarang pacaran. Jika Audrey tidak dihentikan, dia kemungkinan akan dipanggil oleh instruktur untuk diberi pengarahan segera. Beberapa tahun lalu, perilaku berani Audrey akan dianggap tidak senonoh. Aku tahu melakukan ini akan berdampak buruk. Tetapi aku tetap ingin memberitahumu yang sebenarnya. Gantung giok ini sebenarnya adalah sepasang. Disimpan oleh ayahku dan salah satu teman lamanya. Mereka membuat janji dulu. Kalau mereka punya anak laki-laki dan perempuan, mereka akan dijodohkan. Kalau anaknya sama jenis kelaminnya, mereka akan menjadi saudara. Tetapi karena keadaan khusus, teman lama ayahku dikirim ke kamp kerja dan hilang. Pak Kandang. Ya, gantung giok ini diberikan kepada saya oleh Pak Kandang. Karena dia dikurung di kandang selama beberapa tahun, makanya semua orang memanggilnya Pak Kandang. Namun, aku bukan anaknya. Aku hanya muridnya. Jadi, kalau aku tahu gantung giok ini memiliki arti seperti itu, saat itu, aku pasti tidak akan menerimanya. Pak, kenapa? Saya sakit. Anak baik. Kenapa kamu di sini? Keluarga saya mengusir saya. Sama seperti saya, kita sama-sama orang yang malang. Pak, biarkan saya memanggil dokter. Tak ada yang akan datang. Kamu mau membantu saya? Saya mau. Anak yang baik. Datang ke sini. Saya akan ceritakan tentang beberapa tanaman obat. Pergi ke bukit di belakang. Dan kumpulkan untuk saya. Anak. Anak. Kamu terluka? Tanaman obat tumbuh di lereng yang curam. Saya jatuh tanpa sengaja. Baik hati. Tangguh. Anak. Kamu menyelamatkan hidup saya. Apakah kamu mau menerima saya sebagai guru? Guru. Julian menjebak saya dulu, orang tua saya memukul saya dan mengusir saya dari rumah. Saya bertemu dengan orang dari kandang itu dulu. Saya hanya berpikir bahwa memiliki seorang guru berarti, saya akhirnya memiliki seseorang untuk bersandar. Saya tidak menyangka dia sangat berpengetahuan tentang segala hal dari astronomi hingga geografi. Dia tahu lebih banyak daripada guru SMA saya.
Apapun mata pelajaran dia telah mempelajarinya dengan mendalam. Pengajaran dia sangat baik. Meski awalnya, saya mendekati kamu, karena Liontin Giok, semangat mandiri kamu sangat unik. Di mata kamu, selain keyakinan kuat kamu, ada sentuhan kesedihan. Itu seperti jurang tanpa akhir, yang menarik orang masuk. Itulah alasan sebenarnya saya mengungkapkan pertunangan kita. Selama bertahun-tahun ini, ayahku tidak pernah melupakan janji yang dia buat dulu. Tapi karena dia tidak pernah mendapat kabar apapun tentang teman lamanya itu, dia khawatir dia tidak akan menemukan liontin naganya. Aku tidak mau menikah begitu saja dengan orang asing, jadi aku mendaftar ke Akademi Pertahanan Nasional. Tak kusangka takdir begitu aneh. Karena Bapak Chow Shet memberikan liontin giok ini padamu, artinya dia ingin kamu menepati pertunangan itu. Tolong ambil liontin giok ini. Tapi soal pertunangan, lupakan saja. Pantas saja saat guru memberikan liontin giok ini padaku, ekspresinya begitu aneh. Ternyata liontin ini sebenarnya adalah hadiah pertunangan. Guru mengajariku bahwa ilmu pengetahuan mengubah takdir. Dia menyuruhku belajar keras, selalu menjaga hati yang baik dan teguh pada keyakinan untuk mengabdi pada negara. Jadi, aku tidak layak, dan aku tidak akan menerima pertunangan ini. Aku berubah pikiran. Aku ingin menepati pertunangan itu. Guru, aku diterima. Aku diterima di perguruan tinggi. Guru, kamu baik-baik saja? Guru. Serahkan tempat kuliahmu kepada Julian. Hari itu, aku kehilangan satu-satunya orang tua yang peduli padaku dan pembimbing hidupku. Saat masih hidup, dia hidup dengan susah. Dia memberi contoh untuk mengajariku, tidak ada kesulitan yang bisa mengalahkannya. Jadi, meskipun Stella dan orang tuaku membawaku pada keputusasaan yang sangat dalam, aku tetap bersikeras mengubah pendaftaranku ke Akademi Pertahanan Nasional, bersumpah mengabdi pada negara seumur hidupku. Aku harus fokus belajar dan jauhi Audrey. Lagi pula nggak perlu buru-buru. Ayo pergi. Betul. Cepat. Bertahan. Ayo, serang lagi. Tembakan bagus. Elijah, Stella, kita lagi di sekolah. Atur tingkah lukumu. Stella. Aku berhasil masuk. Kita ada di kompleks Riverside. Atur tingkah lukumu. Elijah, kamu pergi tanpa bilang apa-apa. Kamu beneran mau putusin hubungan sama aku? Maafin aku. Kalau kamu kesini buat bantu Julian dapetin lagi kursi pendaftarannya, maaf, udah selesai urusannya. Aku nggak bakal nyerahin. Enggak, bukan itu. Aku cuma pengen ketemu kamu. Udah ketemu kan?
bisa pergi sekarang. Elijah. Kenapa kita bisa sampai seperti ini? Aku juga ingin tahu itu. Tapi itu sudah tidak penting lagi. Stella, ini terakhir kalinya aku memanggilmu begitu. Semoga kau dan Julian bahagia selamanya. Jangan cari aku lagi. Aku masih bersyukur padamu sampai sekarang. Untuk kehangatan dan harapan yang kau berikan. Jadi, tolong jangan buat aku membencimu. Apa aku benar-benar akan kehilangan Elijah? Kupikir aku sudah benar-benar memutuskan semua perasaan. Tapi, aku masih sedih. Pada akhirnya, aku belum benar-benar bisa melepaskan. Katakan saja, kamu akan merasa lebih baik. Saat aku berusia 10 tahun, orang tuaku membawa sepupuku pulang. Sejak saat itu, hidupku berubah total. Dan sikapnya terhadapku menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Lalu, apakah kamu masih mencintainya? Tidak lagi. Kalau begitu, katakan padanya. Putuskan hubungan dengan masa lalu untuk masa depan yang lebih baik. Tidurlah. Istirahatlah. Besok akan lebih baik. Elijah, kamu sudah bangun. Ada cewek cantik di bawah, dia cari kamu. Ada rencana siang ini? Ke perpustakaan. Elijah. Cewek cantik yang tadi sudah kembali, dia berdiri di tengah hujan, aku nggak tahu dia nunggu siapa. Nggak sepadan. Sepadan kok. Setelah kamu pergi, gue nyelidiki Julian. Gue nemuin buku hariannya. Semua kejahatannya terbongkar. Dia dapat hukuman yang setimpal. Setelah sekian lama, kita salah sangka sama kamu. Orang tuamu juga nyesal. Mereka mau minta maaf ke kamu langsung. Makasih buat semua yang udah kamu lakuin buat gue. Kamu bantu gue bertahan di musim dingin yang paling kejam, tapi kamu juga yang bikin gue kecewa, pelan-pelan. Jangan coba nutupin apa yang udah kamu perbuat. Luka itu selamanya, nggak pernah hilang. Stella. Kamu bukan lagi kakak yang gue kagumi dan cintai. Maaf. Aku mengambil cuti seminggu. Aku hanya punya minggu ini untuk melihatmu. Aku tahu kamu tidak ingin diganggu. Aku hanya akan melihat dari jarak jauh. Aku akan berangkat besok. Tolong, berikan aku satu kesempatan lagi.
Aku harap kita tidak pernah bertemu lagi. Elijah, jangan tinggalkan aku. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Mencintai seseorang dengan dalam adalah memilih untuk tidak ikut campur. Aku takkan menyerah pada Elijah. Aku akan mencari caraku sendiri untuk menebus kesalahan, untuk memperbaiki segalanya. Aku akan tunjukkan pada Elijah lewat tindakanku bahwa aku masih yang dulu pernah menggenggam tangannya, gadis yang bilang padanya dia takkan pernah sendirian. Dia pergi? Dia sudah pergi. Audrey, kalau aku ada masalah di masa depan, boleh minta bantuanmu? Boleh. Kamu menyalahkan aku? Siapa yang bilang Elijah tidak boleh makan? Siapa yang selalu menyisakan makanan paling jelek untuk Elijah? That bye. Kamu yang percaya kebohongan Julian dan mengusir Elijah ke balkon, dia tinggal di sana selama 10 tahun. Cukup, kita semua bersalah. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Apakah ini akan mengembalikan Elijah? Ayo kita minta Stella lagi. Dia pasti sudah menemukan keberadaan Elijah. Baik. Stella, sudahkah kamu menemukan Elijah? Tolong katakan yang sebenarnya. Ya, Stella, aku mohon. Kamu juga yang menyakiti Elijah. Kamu pantas dihukum. Aku bahkan akan bersujud untukmu. Tolong katakan di mana Elijah, tolong. Bangun, sayang. Jangan berpikir karena kamu tidak mau bicara. Kami tidak bisa menemukan Elijah. Sayang, ayo pulang. Jika bukan karena ayahku, yang melihat betapa aku mencari Elijah, dia tidak akan menghubungi temannya di Akademi Pertahanan Nasional. Kalau tidak, aku tidak akan pernah menemukan Elijah. Stella, aku mohon, tolong, selamatkan aku. Aduh. Aduh. Kamu pikir kamu siapa sampai bisa memohon padaku? Stella, aku mohon padamu. Aku salah. Pertimbangkan fakta bahwa aku sudah mencintaimu selama bertahun-tahun ini. Aku memohon padamu. Tolong mohonlah pada Paman Logan dan Bibi Brenda. Mereka memukulku setiap hari. Aku tidak tahan lagi. Sekarang, di seluruh kompleks ini, namaku sudah hancur total. Saat aku pergi mencari kerja sekarang, tidak ada yang mau mempekerjakanku. Aduh. Aduh. Kamu harus bersyukur mereka hanya menyiksamu bukannya mengirimmu ke penjara. Untuk sisa hidupmu kamu harus menebus kesalahan pada Elijah. Dan jangan pernah lagi bilang kamu mencintaiku. Kalau tidak, hukumannya akan kugandakan. Karena orang yang kamu jadi sekarang, sungguh membuatku muak. Terima kasih. Ini materi belajar terbaru. Luar negeri sudah sepenuhnya menggunakan komputer untuk dekripsi. Kita harus cepat mengejar ketertinggalan. Terima kasih. Pikiranku masih terlalu sempit. Kupikir masalah perilaku pribadi bukan masalah besar di sekolah. Mahasiswa itu berpikiran terbuka dan terus-menerus menerima gelombang pemikiran baru. Pasangan pacaran ada di mana-mana di kampus. Di rapat beberapa hari lalu, penasihat
hanya menyuruh semua orang menjaga perilaku. Dia tidak berusaha menghentikan siapapun. Kehidupan baru, teman-teman baru, sungguh menyenangkan. Dan, Masuk. Duduk, Elijah. Elijah, lulusan terbaik di angkatanmu. Kamu adalah perwakilan siswa terunggul tahun ini. Selama masa kuliah di akademi, kamu menerbitkan 5 makalah, yang semuanya berdampak signifikan. Makalah-makalah itu memberikan bantuan besar bagi keamanan informasi pertahanan nasional kita. Kepala sekolah sangat puas denganmu. Beliau yakin beberapa keahlian profesionalmu sudah melampaui para instrukturmu. Alasan aku memanggilmu ke sini adalah karena negara sedang mengajak semua lulusan untuk menuju ke kawasan barat laut, mendukung pembangunan jurusan kriptografi. Akademi Pertahanan Nasional termasuk dalam inisiatif ini. Namun, ini bukan jalur biasa. Kami sedang mendirikan pusat inovasi di barat laut untuk secara rahasia melakukan penelitian kriptografi komputer dan dekripsi. apa yang dikatakan Audrey benar? Pusat inovasi akan berfokus terutama pada jurusan kriptografi kita. Ini kesempatan terbaik untuk mengabdi pada negara dan menunjukkan bakatmu. Ini misi yang sangat rahasia. Ini menyangkut masa depan perang modern. Kekuatan asing yang memusuhi melihat kita sebagai ancaman. Mereka pasti akan berusaha menghalangi kita. Karena itu, ini juga misi berisiko tinggi. Elijah, apakah kamu bersedia menerima tugas berat ini? Saya bersedia. Bagus. Duduklah. Jangan terlalu bersemangat. Setelah pertimbangan sekolah, kami memutuskan menunjukmu sebagai ketua tim. Kamu akan memimpin teman-teman sekelasmu ke Pusat Inovasi Barat Laut. Kamu akan membawa keamanan informasi pertahanan nasional kita ke tingkat yang lebih tinggi. Saya akan pastikan misi ini selesai. Kamu akan berangkat dalam 3 hari. Elijah, persiapkan dirimu. Siap, Pak. Baiklah, aku mengerti. 3 tahun yang lalu, untuk bisa memimpin sebuah misi, aku menolak beberapa promosi. Sekarang kesempatan itu akhirnya datang, aku akan berdiri di hadapannya lagi, dan menjadi kakak yang melindunginya. Aku akan beritahu dia kalau aku tidak pernah berubah. Hei! Instruktur memanggilmu tadi. Apa tentang mengirimkanmu ke Pusat Inovasi Kawasan Barat Laut? Itu rahasia. Jangan lupa siapa yang memberitahumu lebih dulu tentang pusat inovasi yang dibangun di kawasan barat laut. Dan kamu masih merahasiakannya dariku? Oke, aku juga akan mendukung kawasan barat laut kali ini dan bergabung dengan pusat inovasi. Memberitahuku bukanlah pelanggaran protokol. Kamu juga ikut? Dari tahun-tahun kita bersama di kuliah, aku tahu latar belakang Audrey tidak sederhana. Mungkinkah anak dari keluarga terkemuka di ibu kota berani mengambil misi berbahaya? Aku masuk Akademi Pertahanan Nasional karena aku ingin mendedikasikan hidupku untuk mengabdi pada negara. Kenapa kamu begitu terkejut? Tapi apakah keluargamu mendukung ini? Tentu saja. Tanpa dukungan mereka, bagaimana mungkin aku bisa mengakses data terbaru selama ini? Kukira setelah kamu lulus, kamu akan kembali ke ibu kota untuk mengambil alih bisnis keluarga. Aku bukanlah nonak orang kaya yang manja. Hanya saja kakekku memberikan beberapa kontribusi untuk negara. Jadi dia kenal beberapa tokoh senior. Sepertinya kita akan berjuang bersama mulai sekarang. Untuk masa depan negara kita, mari kita berikan yang terbaik. Elijah, kita tinggal 50 km lagi dari tujuan akhir kita. Kita bisa istirahat dengan nyenyak malam ini. Apakah konvoi di belakang kita sudah menyusul? Sementara ini, konvoi berjalan normal. Aku tidak menyangka, semuanya berjalan lancar kali ini. Kalau saja kita tidak berhenti untuk berkumpul kembali, kita sudah tiba kemarin. Aku khawatir perjalanan ini tidak semulus yang kita kira. Apa? Menurutku semuanya terlihat tenang-tenang saja. Stella, ada konvoi tak dikenal yang mendekat dengan cepat. Mereka hampir memasuki area perimeter. Anak buah kita sudah menembakkan peringatan, tapi mereka mengabaikannya. Suruh pengawal berhenti dan beristirahat. Beritahu tim kita untuk langsung menembak begitu mereka masuk ke area perimeter. Habiskan mereka semua. Ya, Bu.
Elijah, aku akan pastikan kau dilindungi, dan tidak akan membiarkanmu terluka. Ada apa? Ada masalah dengan konvoi di belakang kita. Mari kita tunggu mereka selesai memperbaiki sebelum melanjutkan perjalanan. Lagi pula, aku perlu ke kamar kecil. Ayo pergi. Minumlah air. Aku tidak menyadari. Wilayah barat laut akan lebih keras daripada yang kubayangkan. Sekarang aku paham bahwa deskripsi di buku-buku tidak sebanding dengan kenyataannya. Di akademi, pelatihan yang kita terima sudah cukup berat, tapi aku tidak pernah menyangka kondisi di sini akan lebih kejam lagi. Musuh terlihat. Pasti itu brigade operasi khusus yang mengawal kita. Mereka sudah terlibat dengan para penyerang. Mereka bahkan menggunakan granat. Pertempurannya sengit. Kita harus siap untuk bertarung kapan saja. Elijah, tetap bersembunyi di kendaraan bersama Audrey. Jika musuh berhasil menerobos, selamatkan diri dengan segala cara. Ini. Kami bukan bunga yang lemah. Kami sudah berlatih selama 4 tahun untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi seperti ini. Jika musuh sampai ke kita, berarti pengawal kita sudah dikalahkan. Pada saat itu, kita harus bertarung sampai mati. Tujuan mereka adalah untuk menghentikan kita dari membangun pusat inovasi. Mereka tidak akan menyisakan seorang pun. Apakah ini benar-benar terjadi? Ini. Semuanya, bersiaplah. Saat musuh muncul, tembak segera. Apakah kita benar-benar harus bertarung? Elijah, Audrey, kalian tidak terlihat seperti lulusan baru sama sekali. Kalian bertingkah seperti prajurit sungguhan. Jika kalian tidak takut mati, kalian tidak akan takut pada monster apapun. Sejak saat kami menerima misi ini, hidup kami telah menjadi milik negara. Seharusnya sudah aman sekarang. Meskipun kita sudah mengikuti pelatihan tempur di sekolah, sebenarnya terlibat dalam pertarungan nyata masih membuat gugup. Bagaimanapun, aku hanya senang kita aman. Lagi pula, pertempuran bukan keahlian kita, itu ada di medan perang tak terlihat di mana kita melawan musuh dengan pengetahuan kita. Aku penasaran bagaimana tim pengamanan yang melindungi kita sedang berjalan. Kuharap mereka semua selamat. Stella, biarkan aku mengantarmu ke rumah sakit. Tidak. Misi belum selesai. Kita sudah mencerai-beraikan musuh, tapi beberapa mungkin lolos. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan musuh manapun menerobos garis kita dan melukai para siswa yang kita kawal. Serangan ini berbeda. Itu beberapa kali lebih sengit daripada yang pernah kita hadapi sebelumnya. Mereka bahkan lebih banyak dari kita. Pengerahan sebesar ini pasti adalah perlawanan terakhir mereka. Kita tidak boleh lengah. Ini hanya berakhir setelah kita mencapai tujuan dan misi benar-benar selesai. Suruh tim kita untuk melakukan penyisiran terhadap musuh. Jalan di depan seharusnya tidak terlalu berbahaya. Tapi jika lukamu tidak dirawat dengan benar, mungkin ada komplikasi. Biarkan medis lapangan memeriksanya. Aku akan menanganinya setelah kita tiba. Para dokter yang sibuk sekarang, aku bisa menanganinya sendiri. Elijah, aku melindungimu sekali lagi. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Kamu Carter? Itu aku. Selamat datang. Saya Jonathan Porter dari Pusat Inovasi. Kalau kamu butuh apa-apa di pusat ini, silahkan datang ke saya. Bapak Porter, mulai sekarang kita akan jadi kolega. Saya tunggu kerjasama dengan kamu. Kamu adalah talenta yang kami cari-cari. Mengurus kebutuhan kamu, agar kamu bisa fokus pada pekerjaanmu, itu bagian dari tugas saya. Perjalanannya panjang. Tempat tinggal kamu sudah saya atur. Aku akan antar kamu istirahat dulu. Tak perlu. Kita bisa mulai kerja sekarang? Ya,
Kami tidak capek. Aku mau langsung kenal dengan pekerjaannya. Baiklah, aku akan tunjukkan kamu pusat ini dulu. Karena ini fasilitas terklasifikasi, tak ada tanda atau penanda apapun. Masuk dan keluar tempat ini perlu verifikasi 3 kali. Baik, aku akan antar kamu masuk. Stella. Kami mulai dengan unit lengkap 200. Saat ini ada 112 siap tempur, 46 tewas. Yang terluka lainnya sudah semua dipindahkan ke rumah sakit. Ambil kembali jenazah prajurit yang gugur. Aku akan mengajukan mereka untuk dimakamkan di Taman Peringatan Pahlawan. Lewat sini, ini tempat di mana kamu akan bekerja. Elijah, berdasarkan ekspresimu, sepertinya kamu tidak puas dengan pusat kami. Sejujurnya, Pak Porter, peralatan di sini tampaknya agak ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman? Peralatan ini saat ini yang paling canggih di negeri ini. Menyebut peralatan kami terbelakang? Kamu punya sikap yang cukup, benar. Siapapun akan mengira kamu ahli dari luar negeri. Apa maksudnya itu? Elijah adalah lulusan terbaik dari National Academy Pertahanan. Siapa kamu sampai meremehkannya? Meremehkannya? Bukankah dia meremehkan peralatan kami duluan? Saya minta maaf jika kata-kataku membuatmu tidak nyaman. Tapi komputer 286 yang kamu gunakan, meskipun itu yang tercepat diproduksi massal komputer di negeri ini, Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional sudah memiliki generasi berikutnya prototipe 386. Jadi saya pikir, karena kita adalah pusat inovasi, kita pasti perlu fokus pada peralatan tercanggih. Apa? Generasi berikutnya dari 286? Yang 386? Benar ada? Sungguh, benar. Kalau tidak percaya, kamu bisa telepon dan tanya. Aku akan telepon. Menelepon. Elijah, tolong jangan hiraukan mereka. Staf di pusat ini memang begitu. Mereka bicara apa adanya, dan tidak bermaksud buruk. Nanti kamu akan terbiasa. Saya mengerti. Tapi saat ini, saya punya beberapa ide lain. Saya berencana menulis permohonan resmi ke atasan untuk meningkatkan semua peralatan di pusat kita. Dengan daya komputasi yang lebih tinggi, kita bisa membawa keamanan informasi pertahanan nasional kita, computing, ke tingkat yang baru. Bagus sekali. Kamu benar-benar lulusan terbaik dari Akademi Pertahanan Nasional. Sekarang saya antar kamu ke kantormu. Baik. Elijah, kau benar-benar membuat Akademi Pertahanan Nasional bangga kali ini. Hanya dalam 3 bulan singkat, kau sudah meraih penghargaan nasional. Mulai sekarang aku pasti akan terus mendukungmu. Akhir-akhir ini, bukankah kau sudah melakukannya? Sekarang aku benar-benar yakin. Di pusat kami, kau pasti yang terbaik. Memanggilmu seorang ahli sama sekali bukan berlebihan. Elijah pantas mendapat kehormatan ini. Halo semuanya, hari ini aku punya kabar baik untuk diumumkan. Elijah, selamat. Berdasarkan kontribusimu di Pusat Penelitian Barat Laut, pimpinan pusat mengajukan, dan manajemen senior menyetujui, untuk menganugerahimu jasa utama kelas 1. Pada saat yang sama, kau juga dipromosikan menjadi pimpinan tim di Pusat Penelitian Barat Laut. Selamat, Elijah. Selamat. Aku bersyukur atas kehormatan yang diberikan negara kepadaku. Aku akan bekerja lebih keras lagi untuk berkontribusi bagianku kepada bangsa. Kerja bagus, Elijah. Pimpinan pusat sekarang sangat menghargaimu. Mereka berharap kau akan memimpin timmu untuk membantu negara membawa infrastruktur informasi ke tingkat berikutnya. Aku pasti akan melakukan yang terbaik. Cepat, biarkan kami melihat sertifikat pahlawan kita. Biarkan kami berbagi kebahagiaan. Kapan aku akan mendapatkan jasa utama kelas 1? Kau? Dengan kemampuanmu. Mungkin di kehidupan lain. Hei, kau sendiri juga tidak jauh lebih baik. Sudah 3 bulan aku di sini. Akhirnya, aku punya waktu untuk keluar dan bersantai. Aku sudah mulai meneliti negara kita sistem komunikasi generasi kedua. Begitu berhasil, kita tidak perlu lagi menahan blokade teknologi asing lagi. Baiklah, hari ini adalah hari libur yang langka. Jadi berhentilah memikirkan pekerjaan. Jangan lupa, itu karena kamu workaholic banget. Hingga Pak Porter memaksamu untuk beristirahat dan bersantai.
Baik, aku hanya belum punya kesempatan untuk beralih fokus. Ayo, hari ini aku ajak kamu mencicipi makanan di sini. Gadis muda sepertimu sudah melalui masa sulit. Berapa kali aku harus bilang padamu? Aku bukan gadis muda. Jika aku tidak mengecewakan Elijah, orang yang berdiri di sisinya sekarang seharusnya aku. Ada apa? Tidak apa-apa. Aku hanya merasa seperti ada yang mengawasiku. Ketua tim kita adalah idola akademi. Bukankah normal untuk menarik perhatian gadis-gadis muda? Kamu menggodaku? Ayo kita makan. Si bodoh itu akhirnya sadar. Isaac, cepat, periksa hub komunikasi stasiun 3. Sinyalnya hilang. Hub komunikasi stasiun 3. Pasti ada masalah. Aku tidak bisa terhubung. Sepertinya karena badai. Aku akan periksa. Elijah, di luar sekarang, badainya terlalu besar, terlalu berbahaya, kalau kamu keluar sekarang. Lebih baik tunggu sampai hujan reda. Kehilangan satu hub komunikasi berarti keamanan informasi kita punya celah keamanan yang besar. Kalau kekuatan asing mengetahuinya, data nasional kita berisiko bocor, jangan hentikan aku. Data? Aku ikut denganmu. Aku juga ikut. Isaac, sudah. Kamu harus tetap di sini, begitu komunikasi pulih, segera hubungkan sinyalnya dan pulihkan jaringan pertahanan. Dan kamu, Audrey, kamu juga harus tetap di sini. Aku tidak main-main. Selain kamu, akulah yang paling paham hub-hub ini. Ayo, kita pergi bersama. Justru karena kamu paham hub-hub itu kita tidak bisa pergi bersama. Kalau ada sesuatu yang terjadi padaku di jalan, aku harus mengandalkanmu di sini. Elijah. Audrey, sebagai ketua tim, aku perintahkan kamu untuk tetap di sini. Baiklah. Aku akan ikut dengan Elijah. Audrey, jangan khawatir. Aku akan pastikan Elijah kembali dengan selamat, aku janji. Kamu harus kembali. Aku janji. Untung kita sampai tepat waktu. Kami mengganti bagian-bagian yang hanyut diterjang badai, kalau tidak, semua peralatan di hub sudah hancur. Kamu tunggu di sini dulu agar bagian-bagian itu tidak hanyut oleh hujan. Aku akan kembali untuk mengambil suku cadang. Ambil ini. Tidak, aku ikut denganmu. Terlalu berbahaya kalau kau sendirian. Bagaimana, jika terjadi sesuatu? Itu perintah. Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Pergilah. Elijah. Tak pernah kusangka akan berakhir mati di sini. Gua ini tersembunyi di balik punggung bukit. Hampir mustahil ditemukan. Audrey dan yang lainnya masih belum menemukanku. Sepertinya, keberuntunganku habis kali ini. Guru mengajarku untuk tidak pernah menyerah sampai detik terakhir. Katanya, sesaat sebelum mati, kau melihat seluruh hidupmu. Dalam hidupku, aku memutuskan hubungan dengan orang tuaku, dan melepaskan cinta dengan Stella yang ingin kulindungi. Satu-satunya orang yang masih kukhawatirkan adalah Audrey. Aku tahu perasaanmu padaku, tapi sepertinya, aku harus mengecewakanmu.
Terima kasih. Siapa kamu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan coba bicara. Kamu hilang selama 3 hari. Semua orang di fasilitas telah mencarimu. Tahan, tetap bersamaku. Tinggal sebentar lagi. Kamu sudah bangun? Santai saja. Terima kasih. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu lapar? Aku membuat bubur untukmu. Elijah, kamu membuatku ketakutan setengah mati. Aku hampir harus bertanggung jawab pada Audrey dengan nyawaku. Baiklah, aku pergi. Aku kasih kalian berdua waktu sendiri. Ini, Aku akan melakukannya sendiri. dengarkan aku. Setelah kecelakaanmu, Tuan Porter mengerahkan seluruh pusat inovasi untuk pergi mencari kamu. Keesokan harinya, Tuan Porter mengajukan kepada atasannya untuk mengerahkan semua orang yang mungkin untuk mencari kamu. Pada akhirnya, Brigade Operasi Khususlah yang menemukanmu. Brigade Operasi Khusus? Apakah itu unit yang membawa kita ke sini? Ya, setelah mereka membawamu kembali ke fasilitas, mereka tetap tinggal sebagai pasukan pertahanan untuk terus melindungi kita. Begitu aku merasa lebih baik, aku ingin pergi berterima kasih kepada orang-orang yang menyelamatkanku. Aku juga harus berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkan orang yang paling kusayangi. Apa? Aku tidak mendengarnya. Kamu benar-benar berhasil. Aku tidak menyangka dalam kurang dari 3 tahun, kamu akan meningkatkan sistem komunikasi ke generasi kedua. Negara memberikanmu penghargaan khusus, bersama dengan medali kelas 1. Timmu juga diberikan penghargaan grup kelas 1. Selain itu, pimpinan pusat telah memutuskan untuk mempromosikanmu menjadi wakil direktur pusat. Sekarang kamu adalah wakil direktur termuda di seluruh fasilitas. Terima kasih. Terima kasih kepada negara atas pengakuan ini. Aku hanya melakukan tugasku. Bagus. Aku memberikan kalian libur hari ini. Hari ini, kalian semua harus beristirahat, dan jangan hanya pura-pura mendengarkan. Ya, Pak. Bagus. Aku tidak percaya, aku benar-benar memenangkan penghargaan kelas 1. Meskipun itu penghargaan grup, itu tetap penghargaan kelas 1. Terima kasih, Elijah. Oh, tunggu, maksudku, terima kasih, Direktur Elijah karena membantu kami memenangkan penghargaan ini. Tampan. Hai, Elijah sudah di sini. Silakan duduk. Hari ini, kita berdua akan minum sepuasnya. Oh, Pak Porter, aku bukan peminum berat. Hari ini, aku akan tahu batasku. Makan dulu. Hei, Pak Porter pelan-pelan, santai saja. Elijah, sekarang kau sudah mengembangkan sistem komunikasi generasi kedua, kau akan segera meninggalkan Gurun Expanse. Kau akan meraih hal yang lebih besar dan lebih baik. Setelah bekerja sama denganmu selama 4 tahun, aku sangat sedih melihatmu pergi. Beberapa tahun terakhir ini, aku sangat menghargai perhatianmu, kau saudaraku, kawan, selamanya. Ayo. Elijah, kau tahu, selama bertahun-tahun ini, jumlah serangan musuh terhadap kita cukup banyak. Hanya dalam 3 tahun terakhir ini saja, kita sudah diserang lebih dari 70 kali. Meskipun setiap upaya mereka berhasil kita tangkal, namun, kita juga kehilangan banyak rekan. Untungnya, kita berhasil. Kita tidak hanya menggagalkan rencana musuh, tapi kita juga menyelesaikan misinya. Sekarang kau bisa naik ke panggung yang lebih besar, untuk mengambil tugas yang lebih menantang. Aku tadinya tidak mau menyebutkan ini, tapi karena kau akan pergi, aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Brigade yang ditugaskan untuk misi perlindungan ini, kehilangan hampir 200 rekan. Untuk mereka. Kau pasti cukup kenal dengan Ibu Brooks, kan? Ibu Brooks? Tidak mungkin.
Stella seharusnya masih di kompleks komunitas Riverside. Stella Brooks. Ibu Brooks. Dulu, kamu jatuh ke dalam gua. Untukmu, dia tidak tidur selama 3 hari. Dia menemukanmu di gua itu. Kakinya bahkan terluka. Sebelumnya, ketika kamu memimpin penelitian sistem komunikasi generasi kedua, musuh terus menyerangmu. Untukmu, dia ditembak 3 kali. Di antaranya, 1 kali, hatinya hampir tertembak. Sekarang, dia pergi. Aku tidak lagi anak laki-laki naif yang dulu. Tapi ketika aku memikirkan Stella menderita begitu banyak luka untukku, aku masih tidak bisa tidak merasa sakit hati. Ibu Brooks memperingatkan saya saat dia datang untuk tidak memberitahumu tentang ini. Tapi karena kamu sekarang pergi, dan dia kehilangan tangan, saya tidak bisa menyembunyikannya darimu. Apa? Dia kehilangan tangan? Selama misi terakhirnya untuk melindungimu, musuh menggunakan bom. Bom itu meledak saat perjuangan. Dia kehilangan tangan kirinya. Kenapa? Sudah lebih dari 3 tahun. Kenapa dia tidak datang mencariku? Stella. Bu Brooks, kita balik aja? Ayo, sudah 3 tahun. Aku lihat kamu di lab berkali-kali, terus bekerja. Aku ingin mendekati kamu. Tapi ketika aku ingat semua cara aku menyakiti kamu, aku jadi tidak bisa melangkah lagi. Kalau kamu benar-benar cinta seseorang, kamu akan memilih untuk menjauh. Lagi pula, dengan kondisi aku sekarang, mana mungkin aku pantas untuk dia? Elijah, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Kamu ada di mobil itu. Stella, kenapa kamu tidak datang menemui aku? Kamu tidak bilang kamu ada di sini? Dan kamu tidak bilang kamu akan pergi. Stella, aku maafkan kamu. Ini Elijah. Dia adalah kriptografer terbaik di negara kita yang paling luar biasa. Dia idolaku. Dia sangat tampan. Ku dengar kepala sekolah Franklin secara pribadi mengundangnya untuk memberikan kuliah ini kepada kita. Kalau saja mereka tidak membatasi jumlah peserta, aula pertemuan pasti akan penuh sesak. Elijah bahkan belum 40 tahun tapi dia sudah jadi ahli utama. Ku dengar teknologi generasi keempat untuk keamanan informasi pertahanan nasional benar-benar mengalahkan ahli asing. Dia benar-benar harta bangsa. Para pemimpin yang terhormat, rekan-rekan yang saya hormati, dan para siswa, selamat pagi. Saya Elijah. Pertama, suatu kehormatan besar bisa kembali ke alma mater saya, untuk berbicara di hadapan kalian semua, dan berbagi beberapa pandangan saya. Pak Franklin, pemuda yang kuat membentuk bangsa yang kuat, perkataan yang bagus. Sejak 1 dekade reformasi dan pembukaan, negara kita telah mengalami transformasi menyeluruh. Dan kamu, selama ini berakar dalam di gurun. Hidup hemat dan bekerja keras. Sekarang kamu sudah kembali. Kamu harus beristirahat, dan melihat lebih banyak dari negara kita. Pemandangan indah. Franklin, aku baru saja kembali dan kamu sudah menyuruhku berpidato di sekolah. Sejujurnya, aku lebih suka tinggal di Institut Penelitian. Teknologi keamanan informasi generasi keempat negara kita hampir berhasil diselesaikan. Aku benar-benar tidak ingin meninggalkan garis depan. Ah, kamu ini. Atasanmu, secara khusus memerintahkan aku untuk memastikan kamu keluar dan bersosialisasi kali ini. Minggu depan. Ikut aku ke Balai Besar untuk Penghargaan Nasional. Tahun ini.
Hadiah pertama pasti milikmu. Baiklah. Jadi, kemana rencanamu pergi dalam beberapa hari ke depan? Apa kamu mau aku aturkan sesuatu dan tunjukkan kamu keliling kampus? Kamu sudah pergi 10 tahun. Dan banyak hal berubah di sini. Terima kasih, Franklin. Tapi, aku berencana pulang sebentar. Itu juga bagus. Pulang dan istirahatlah beberapa hari. Kembali minggu depan. Dan kita akan pergi ke ibu kota bersama. Bagus. Pak, apakah kita menuju ke wisma tamu? Ke Haven County. Kembali ke kampung halaman? Ya. Memang. Ketika aku tahu Stella telah pergi, aku menelepon unitnya untuk menanyakan. Mereka bilang dia sudah diberhentikan. Dia mungkin kembali ke kediaman Brooks. Organisasi memaksaku untuk mengambil liburan, jadi aku akan pergi menemuinya. Kekecewaan masa lalu sudah memudar sekarang. Sudah waktunya kembali. Di usiaku, aku sudah lama mendedikasikan hidupku untuk rakyat. Stella berkorban sangat banyak untukku dulu. Aku perlu kembali dan berterima kasih padanya secara langsung. Setelah bertahun-tahun berlalu, aku tidak menyangka tempat ini masih tetap sama seperti dulu. Elijah, kamu sudah kembali. Paman Harry. Mari minum teh. Paman Harry, kenapa kamu masih di sini? Dulu saat kamu pergi ke sekolah, orang tuamu terus-menerus mencarimu. Ibumu menangis setiap hari. Dia menjadi sangat tua. Kemudian, mereka pindah. Akhirnya aku membeli tempat ini. Lalu, apakah kamu tahu kemana mereka pergi? Aku tidak tahu. Mereka tidak pernah berkata apa-apa. Waktu itu, semua orang tahu apa yang Julian lakukan. Monster berbulu domba itu menipu semua orang. Tapi mereka juga menerima hukuman yang pantas mereka terima. Pada akhirnya, dia menjadi depresi dan bunuh diri. Dulu aku membenci Julian. Kupikir mendengar tentang akhir Julian akan memuaskan, bahwa itu akan membawa kedamaian bagiku. Tapi sekarang, aku hanya merasa lega. Tahukah kamu, waktu itu, ayah Julian menyelamatkanmu. Tapi ayah Julian tidak hanya meninggal. Julianlah yang menyebabkan kematiannya. Logan juga ditipu oleh Julian. Aku tidak pernah membayangkan anak muda seperti itu bisa begitu manipulatif. Ketika Stella datang ke Akademi Pertahanan Nasional untuk mencariku, dia hanya menyebutkan bahwa Julian telah dihukum. Dia tidak memberitahuku detail-detail ini. Jadi rasa terima kasih yang aku bawa itu semua hanya omong kosong. Semua ini adalah rencana Julian. Benar. Julian mendorong ayahnya ke dalam air. Hanya untuk masuk ke keluarga kamu. Dan hidup lebih baik. Betapa kejam. Membunuh ayahnya sendiri di usia yang begitu muda. Tapi setelah dia terbongkar, orang tua kamu mengurungnya di rumah. Dia akhirnya juga terjun ke sungai. Sepertinya itu karma. Kerusakan sudah terjadi. Meskipun mereka menyesal sekarang, itu tidak bisa menebus rasa sakit yang mereka timbulkan padaku selama bertahun-tahun itu. Ini urusan keluarga kamu, jadi aku tidak berhak mengatakan apa-apa. Tapi orang tua kamu sudah membayar akibatnya. Bagaimanapun mereka adalah orang tua kamu. Mereka yang membawa kamu ke dunia ini. Sudah begitu banyak tahun. Tidak bisa kamu menemukan rasa untuk memaafkan mereka? Memaafkan tidak terlalu penting. Perasaan aku terhadap mereka sekarang tidak berbeda dengan orang asing. Pemimpin termuda. Jika Julian tidak merusak hubungan antara kamu dan Stella, kamu dua mungkin akan bersama sekarang. Omong-omong, Pak Harry, di mana Pak Brooks? Kamu tidak tahu. Jonathan Brooks dipindahkan tugas. Dia sudah lama meninggalkan tempat ini. Elijah, makan malam bersama kita nanti. Aku akan mengajak para pimpinan kabupaten untuk menyambut kamu kembali. Tidak perlu. Jadwal aku sangat padat kali ini. Aku tidak akan merepotkan pimpinan kompleks. Terima kasih, Pak Harry. Aku harus segera berangkat. Baiklah, tinggal di sini sebentar. Hubungi aku jika kamu butuh sesuatu.
Aku kira akan bertemu beberapa teman lama saat aku kembali. Aku tidak menyangka semua orang sudah pergi. Stella pasti sudah mengikuti Pak Brooks dan pergi. Selama tahun-tahun itu, Pak Brooks adalah satu-satunya yang benar-benar baik padaku. Aku penasaran bagaimana kabarnya sekarang. Lain kali aku kembali cuti, aku akan datang mengunjungimu lagi. Hei, Elijah. Hei, Audrey. Kamu pergi kemana saat liburan? Kamu bahkan tidak pulang ke rumah. Aku pulang ke kampung halaman untuk melihat-lihat. Apakah dia ada di sana? Aku bertanya-tanya. Dia tidak ada di sana. Dia mungkin pindah bersama Pak Brooks. Orang tuaku juga tidak ada di sana lagi. Aku tidak tahu kemana mereka pindah. Mau aku minta orang lain untuk mengecek? Tidak perlu. Aku hanya punya cuti seminggu kali ini. Tidak ada waktu. Mungkin lain kali. Anakmu merindukanmu. Kapan kamu pulang? Bilang ayah. Ayah, aku merindukanmu. Oke, aku pulang sekarang juga. Tunggu aku. Jadilah baik. Pak, menunggu perintah Anda. Pulang harus ketemu Audrey dan anakku. Ya, Pak. Elijah. Melihatmu bahagia, membuat hatiku tenang. Maafkan aku. Aku menyembunyikan kebenaran darimu. Tapi aku tidak ingin mengganggumu. Masa depanmu cerah. Satu-satunya yang bisa kulakukan adalah menjagamu dalam diam. Itu sudah cukup bagiku. Stella, kenapa kamu harus melakukan ini? Aku masih harus berterima kasih, Paman Harry, karena sudah merahasiakan ini untukku. Dulu, waktu orang tua Elijah menganiaya Julian, itu membuatnya menderita depresi berat. 5 tahun lalu, Julian membunuh orang tua Elijah. Kamu menggunakan koneksi Jonathan untuk menutupinya. Apakah itu juga karena kamu tidak ingin dia terluka? Elijah adalah aset penting bagi negara. Aku tidak ingin dia terganggu oleh seluruh situasi ini. Saat dia pergi dulu, dia bilang tidak ingin ada hubungannya dengan keluarga ini. Kalau begitu, aku tidak akan membiarkan keluarganya lagi mempengaruhinya. Kamu dan Jonathan, selama ini tinggal di sini. Bukankah kalian juga menunggu Elijah muncul? Sekarang dia sudah di sini, kamu malah tidak ingin menemuinya. Hah, aku sudah tua, aku cuma tidak mengerti bagaimana cara berpikir kalian anak muda. Aku harus meminta lagi, Paman Harry, tolong jangan beritahu Elijah tentang hal ini. Baiklah. Aku bahkan tidak tahu apa yang kutunggu, tapi menunggu seperti ini adalah satu-satunya cara agar aku merasa tenang. Elijah, akhirnya kamu kembali. Tapi aku masih tidak punya keberanian untuk menemuimu. Aku hanya bisa mengawasimu dari bayang-bayang. Seperti gurun luas, diam-diam menjaga dirimu. Dulu, aku terlalu malu untuk menemuimu. Dan sekarang, aku cuma tidak punya keberanian. Selama aku bisa tetap di balik bayang-bayang dan menjagamu, itu sudah cukup bagiku. Bapak dan Ibu Carter, aku datang menjenguk kalian. Elijah pulang hari ini. Aku tidak memberitahunya tentang apa yang terjadi pada kalian. Kalian tidak marah, kan? Lagi pula, kamilah yang bersalah, jadi kami harus membayar harganya, mungkin. Memang beginilah takdir mengaturnya. Elijah baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir, meskipun kamu sudah pergi. Orang-orang yang masih hidup di dunia ini adalah mereka yang benar-benar putus asa. Aku juga sudah membayar harganya untuk tindakanku. Elijah sangat bahagia sekarang. Dia memiliki istri yang cantik dan seorang putra yang manis. Aku sangat berharap bisa kembali. Seandainya aku tidak melanggar janjiku dulu, dan selalu mempercayainya, dan melindunginya, orang yang berdiri di sisinya sekarang seharusnya adalah aku. Kami mungkin akan memiliki seorang putra yang manis juga. Karena aku tidak bisa menjadi menantumu di kehidupan ini. Mungkin di kehidupan berikutnya. Elijah lahir ke dalam keluarga yang tanpa kasih sayang.
dia dipaksa untuk menyerahkan semua yang baik kepada mereka. Setelah dia menyerah sekali, dia diharapkan untuk melakukannya selamanya. Betapa putus asanya dia pasti. Untuk menghapus namanya, dan hidup dengan nama samaran seumur hidupnya, dia tidak pernah ingin berhubungan lagi. Betapa putus asanya dia pasti merasa untuk membuat keputusan itu. Jika Elijah tidak pergi diam-diam, mereka mungkin akan mendorongnya hingga mati. Elijah, setelah kau pergi, aku akhirnya yakin dengan perasaanku padamu. Tapi kerusakan sudah terjadi. Saat aku menyadarinya, aku sudah kehilanganmu. Kuharap Elijah selalu bahagia. Kurasa, kalian semua juga merasakan hal yang sama, kan? Stella, hari ini ulang tahunku yang ke-17. Aku ingin memberitahumu, kalau aku menyukaimu. Kalau dulu aku bilang iya, apakah hasilnya akan berbeda? Sayangnya tidak ada kata seandainya. Mungkin aku akan hidup dalam penyesalan yang tak berujung sampai hidupku berakhir. Elijah, selamat tinggal. Dia baru saja tertidur. Jangan bangunkan dia. Kalau kamu bangunkan dia, kamu yang harus menenangkannya. Audrey dan aku baru menikah di usia 30-an. Dia menungguku selama bertahun-tahun. Dan selama waktu itu, aku selalu pergi untuk urusan kerja. Aku tidak pernah punya waktu untuknya. Terima kasih, sayang. Kamu sudah melakukan banyak hal. Pulanglah lebih sering untuk bersama anak kita. Seberapa sibuk pun pekerjaanmu, kamu harus meluangkan waktu. Aku akan. Aku tidak akan membiarkan anakku menderita seperti yang kualami saat tumbuh besar. Saat kamu pulang kali ini, apa kamu bertemu orang tuamu? Mereka sudah pindah. Aku tidak ingin mencari mereka lagi. Bertemu mereka hanya akan menimbulkan masalah. Meski begitu, mereka tetap orang tuamu. Kalau kamu berusaha, kamu akan menemukan mereka pada akhirnya. Jadi, apa kamu bertemu Stella? Tidak. Tuan Brooks sudah dipindahkan tugas. Dia mungkin ikut pergi dengannya. Lupakan saja. Dia menghindariku. Selama bertahun-tahun, dia tidak ingin bertemu denganku. Aku sudah menerimanya, tidak ada gunanya memaksakan pertemuan. Saat ini, aku punya keluarga yang luar biasa. Aku hanya berharap bahwa, seperti negara kita bisa sejahtera selangkah demi selangkah. Aku telah mendedikasikan seluruh hidupku untuk upaya keamanan informasi negara kita. Untuk sisa hidupku, aku hanya ingin bersama kalian semua dan menjalani hidup yang baik.